Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ala Hermawan dengan NIM 2305 1204118 dari kelas TID 23. Saya akan menjelaskan materi jenis-jenis memori komputer. Pertama, apa itu pengertian memori? Memori adalah bagian dari komputer yang menjadi tempat program dan data disimpan, baik sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Kemudian fungsi memori. Yang pertama adalah menyimpan data, yang kedua menyimpan instruksi. Instruksi ini diperlukan oleh CPU untuk disimpan dalam memori agar CPU dapat mengakses instruksi dan data yang diperlukan untuk menjalankan program. Kemudian memproses data secara paralel. Memori memungkinkan instruksi atau data untuk diakses secara bersamaan oleh CPU. Yang terakhir adalah memanage sistem operasi. Sistem operasi menggunakan memori untuk menyimpan informasi tentang status program yang sedang berjalan, alokasi memori untuk program, dan informasi lain yang diperlukan untuk menjalankan sistem. Kemudian ada karakteristik memori. Yang pertama adalah volatile, yaitu memori yang dimana apabila data itu yang disimpan akan rusak apabila daya listrik ke memorinya dimatikan. Tipe memori ini memerlukan komputer yang Tipe memori komputer ini memerlukan pasokan listrik terus-menerus untuk menyimpan data. Jika daya dimatikan atau listriknya dicabut, maka datanya akan hilang. Keunggulan dari memori volatile adalah kecepatan akses yang tinggi. Hal ini memungkinkan proses pengambilan dan juga penyimpanan dalam hitungan nanosekon. Contoh dari memori volatile adalah RAM atau Random Access Memory. Yang kedua adalah non-volatile, yaitu data yang disimpan tidak akan hilang atau rusak selama belum dilakukan perubahan. Hal ini menandakan bahwa memori jenis ini tidak membutuhkan listrik untuk mempertahankan data. Jadi apabila dayanya dicabut atau listriknya dicabut, datanya tidak akan hilang. Keunggulan memori non-volatile ini adalah kemampuannya untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama, bahkan saat tidak ada pasokan listrik. Hal ini membuat memori tipe ini ideal untuk penyimpanan data yang tidak perlu diakses langsung oleh CPU, seperti penyimpanan file, program, atau operating system. Contoh memori non-volatile adalah HDD, SSD, flash drive, dan lain-lain. Kemudian ada memori erasable, yaitu jenis memori yang memungkinkan penghapusan data yang disimpan di dalamnya. Ini berarti data dapat dihapus dan ditulis ulang. Contoh memorinya adalah EEPROM, yaitu Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Kemudian ada non-erasable, yaitu jenis memori yang tidak memungkinkan penghapusan data yang disimpan di dalamnya setelah data ditulis. Hal ini berarti memori ini tidak mempunyai kemampuan untuk menghapus data yang disimpan di dalamnya. Contoh memori jenis ini adalah ROM, Read Only Memory, dan juga PROM, Programmable Read Only Memory. Kemudian memori utama. Memori utama ini jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif diproses oleh CPU dalam sebuah sistem komputer. Data yang disimpan di dalamnya dapat diakses secara acak oleh CPU dengan waktu akses konstan, yaitu cepat. Kemudian ada contoh-contoh memori utama. Yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory, yang merupakan sebuah tipe memori yang digunakan dalam sistem komputer untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses secara acak. Ini berarti CPU dapat mengakses data dari RAM dalam waktu konstan,
tanpa harus melalui proses pencarian sekuensial seperti yang terjadi apabila menggunakan penyimpanan jangka panjang seperti hard drive atau SSD. RAM juga penting karena menyimpan data yang sedang digunakan CPU untuk menjalankan program dan tugas-tugas lainnya secara efisien. Nah, dua jenis RAM utama itu namanya adalah DRAM dan juga SRAM. DRAM atau Dynamic RAM adalah satu variasi integrated circuit yang digunakan pada RAM. Dynamic RAM hanya dapat menyimpan data apabila mempunyai daya atau tenaga, yaitu mempunyai listrik, dan apabila dayanya itu hilang, maka data yang disimpan juga akan hilang dengan sendirinya. DRAM lebih murah dan memiliki kepadatan yang lebih tinggi daripada SRAM, tetapi memiliki latensi akses yang lebih tinggi karena perlu di-refresh secara teratur. Kemudian ada SRAM atau static RAM. Jenis RAM ini lebih cepat dan mahal dibandingkan DRAM. Ini menggunakan flip-flop atau gerbang logika untuk menyimpan data, memungkinkannya untuk mempertahankan informasi tanpa perlu di-refresh secara teratur seperti yang diperlukan oleh DRAM. SRAM sering digunakan dalam cache tingkat tinggi di dalam prosesor dan memori cache level 2 di dalam sistem komputer. Hal ini untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Meskipun SRAM lebih cepat daripada DRAM, SRAM mempunyai biaya produksi yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan penggunaan SRAM atau static RAM biasanya dalam jumlah yang lebih kecil daripada DRAM dalam sistem komputer. Kemudian ada ROM. ROM atau Read Only Memory itu merupakan memori yang digunakan dalam sistem komputer untuk menyimpan data yang tidak dapat diubah setelah data tersebut ditulis ke dalamnya. ROM mempertahankan informasi bahkan ketika daya listrik dimatikan, sehingga data dalam ROM tetap tersedia setelah sistem komputer dihidupkan kembali. Walaupun ROM tidak dapat ditulis ulang, beberapa jenis ROM memiliki mekanisme yang memungkinkan untuk memprogram ulang atau memasukkan data ke dalamnya selama proses pembuatan atau produksi. ROM atau Read Only Memory mempunyai keunggulan untuk menyimpan data yang permanen dan juga sering digunakan pada sistem operasi ataupun perangkat keras hardware yang akan aman diletakkan dalam ROM. Kerugiannya adalah tidak bisa merubah data apabila data terjadi kesalahan. Kemudian ada PROM, yaitu Programmable Read Only Memory. PROM adalah jenis ROM yang dapat diprogram oleh pengguna setelah pembelian. Hal ini dilakukan dengan menggunakan perangkat pemrograman PROM yang mengubah bit-bit penyimpanan dalam PROM menjadi 0 atau 1 sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah diprogram, data dalam PROM tidak dapat diubah lagi. ROM biasa digunakan dalam program tingkat rendah seperti firmware atau microcode. Kemudian ada EEPROM, yaitu Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM adalah jenis ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang dengan menggunakan sinar ultraviolet. Ini memungkinkan penghapusan dan penggantian data yang tersimpan di dalamnya dengan data baru. EEPROM umumnya digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan firmware, di mana perubahan mungkin dilakukan secara berkala. Nah, EEPROM ini membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada PROM. Kemudian ada EEPROM, yaitu Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM adalah jenis ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara listrik, jadi tidak menggunakan sinar ultraviolet seperti EEPROM.
Nah, hal ini memungkinkan penghapusan dan penulisan ulang data tanpa perlu menggunakan sinar ultraviolet. EEPROM sering digunakan dalam perangkat yang memerlukan penyimpanan data yang dapat diubah secara elektronik, seperti kartu memori dan BIOS komputer. EEPROM mempunyai biaya yang lebih mahal dibandingkan EEPROM. Kemudian ada Flash ROM. Flash ROM ini merupakan versi lanjutan dari EEPROM. Dapat menyimpan informasi dalam susunan sel memori yang terbuat dari transistor floating gate. Dapat menghapus atau menulis blok data sekitar 412 byte pada waktu tertentu. Umumnya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data antara komputer pribadi dan perangkat digital. BIOS dan banyak komputer modern juga biasanya disimpan pada chip flash ROM. Kemudian ada cache memory. Cache memory adalah memori berkapasitas terbatas berkecepatan tinggi, yang dimana hal ini dia itu mempunyai harga yang lebih mahal dibanding memori utama. Dia terletak di antara memori utama dan juga register CPU, berfungsi agar CPU tidak langsung mengacu ke memori utama, tetapi di cache memory yang mempunyai kecepatan akses lebih tinggi. Metode ini dapat meningkatkan kinerja sistem. Dahulu, cache disimpan di luar prosesor dan dapat ditambahkan untuk meningkatkan kinerja saat cache ditanamkan di prosesor. Waktu akses memori cache lebih cepat 5-10 kali dibanding memori utama. Kemudian ada memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung data dalam jumlah besar. Memori sekunder juga biasa dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang. Memori sekunder mempunyai harga yang lebih murah, namun lebih lambat daripada memori primer. Tidak seperti memori primer, memori sekunder tidak diakses langsung oleh CPU. Sebelumnya, memori sekunder juga mempunyai beberapa karakteristik seperti non-volatile, yaitu data yang disimpan di dalamnya akan tetap ada bahkan ketika daya listrik dimatikan. Hal ini membuatnya ideal untuk menyimpan data seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, dan lain-lain. Kemudian, memori sekunder juga mempunyai kapasitas yang besar. Jadi dia mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada memori utama. Serta memori sekunder mempunyai kecepatan akses yang lebih lambat daripada memori primer. Kemudian ada macam-macam memori sekunder. Yang pertama adalah HDD, yaitu hard disk drive, biasa disebut hard disk, merupakan perangkat penyimpanan permanen komputer. Menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan data. Piringan magnetik ini biasanya terbuat dari bahan seperti aluminium atau kaca yang dilapisi dengan lapisan magnetik. HDD bersifat non-volatile, yang berarti data dapat disimpan dan tidak kehilangan data saat dimatikan. Mempunyai kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan SSD. SSD atau Solid State Drive adalah alternatif modern untuk HDD yang menggunakan teknologi flash memory. Dia memiliki kecepatan baca tulis yang lebih cepat dibandingkan HDD dikarenakan tidak ada komponen mekanis yang bergerak. SSD cenderung lebih tahan terhadap guncangan dan getaran dibandingkan HDD, membuatnya lebih cocok untuk penggunaan pada laptop dan perangkat mobile. Kemudian ada flash drive atau USB drive, perangkat penyimpanan portable yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data, biasa memiliki bentuk kecil dan terhubung ke komputer atau perangkat lain melalui port USB.
sering digunakan untuk mentransfer dan menyimpan data secara sementara. Kemudian ada memory card atau biasa ada juga SD card dan juga micro SD. Ini biasa digunakan dalam perangkat seperti kamera digital, handphone, dan juga permainan konsol. Menggunakan teknologi flash memory untuk melakukan penyimpanan data. Ada berbagai jenis memory card, termasuk secure digital yaitu SD, micro SD, compact flash, dan memory stick yang masing-masing memiliki ukuran dan kecepatan transfer data yang berbeda. Umumnya, memory card digunakan untuk menyimpan foto, video, musik, dan data lainnya pada perangkat elektronik portable. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.